Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Della Seni Nadia. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana cara aku dulu menyapi anak aku. Jadi aku menyapi anak aku saat umur anakku 2 tahun kurang seminggu. Nah waktu itu sebelum aku menyapi anak aku coba dulu tanyai kepada mama aku sama bibi aku gimana caranya mereka waktu menyapi anak-anaknya. Dan cara mereka dulu, mereka olesi payudaranya dengan lipstik warna merah. Dan cara itu berhasil di mereka. Sampai akhirnya aku coba cara itu. Aku coba waktu itu sekitar jam 10 pagian. Aku coba olesin payudara aku dengan lipstik warna merah. Nah setelah sekitar jam 11-an, anak aku minta nenen tuh. Dan aku kasih aja dia nenen. Pas dia lihat, dia shock. Mungkin kenapa payudaranya warna merah. Dia gak mau tuh teman-teman. Akhirnya aku coba bilang ke dia, payudara Umi sakit, Umi gak bisa kasih neneng-neneng. Neneng minum susu aja ya gitu. Dia mau, karena kan memang dia menyusui karena mungkin dia lapar atau haus. Jadi kita harus tawarin dia untuk minum atau makan. Sampai akhirnya malam tiba, dia nggak mau neneng teman-teman. Dan cara itu benar-benar berhasil di aku. Sampai sekarang pun anak aku nggak mau neneng lagi. Kalau aku suka iseng gitu ya, nawarin ke anak aku, neneng mau neneng nih neneng mau neneng. Dan dia nggak mau tuh teman-teman. Jadi cara itu benar-benar berhasil banget di aku. Nah sekarang mungkin banyak teman-teman di luar sana bagaimana nih caranya menidurkan anak tanpa menyusui. Waktu hari pertama anak aku disapi, aku coba menidurkan anak aku dengan cara digendong. Karena kan biasanya sebelum disapi aku suka menidurkan dia dengan cara disusui. Dia sadar dia nggak bisa lagi nenen. Pas saat aku coba tawarin dia mau tidur, digendong ya sama Umi, dia mau dan dia bisa tidur dengan cara digendong. Tapi biasanya kan anak-anak itu suka bangun di saat malam. Nah bagaimana cara aku menidurkannya lagi? Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam anak aku bangun. Dan pada saat itu aku coba tawarin dia minum susu, aku coba tawarin dia minum, dia nggak mau. Akhirnya aku pun harus menggendongnya lagi untuk menidurkannya gitu. Jadi aku coba lagi tidurkan dia dengan cara digendong. Setelah itu sekitar jam setengah satuan dia bangun lagi. Aku coba tepuk-tepuk pahanya gitu. Terus aku coba peluk dia. Nenek dipeluk aja ya sama Umi. Nenek tidur ya gitu. Dipeluk sama Umi. Nah aku coba tepuk-tepuk lagi. Akhirnya dia tidur lagi. Nah setelah itu sekitar jam satuan anak aku bangun lagi tuh teman-teman. Akhirnya aku cobain tawarin dia minum lagi, minum susu lagi, dia nggak mau. Dan aku coba tepuk-tepuk dia lagi gitu, aku coba peluk dia lagi, dia tidur lagi. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 2-an dia bangun lagi. Pokoknya pas hari pertama disapi anak aku itu benar-benar setengah jam sekali bangun loh teman-teman. Jadi kita harus benar-benar sabar itu saat malam hari. Karena mungkin masa adaptasi anak dulu kan waktu dia bangun dia nenen, dia bisa tidur lagi. Sekarang kan dia nggak bisa nenen dan dia harus dialihkan lagi untuk nggak nenen lagi gitu. Nah sekitar jam 3-an dia bangun. Karena kan mungkin dia haus dan lapar. Aku coba tawarin dia minum, dia mau tuh. Nah neneng minum ya, aku bilang neneng minum ya. Dia mau dan dia bangun-bangun lagi sekitar jam 4 pagi. Nah sampai akhirnya pokoknya setiap setengah jam sekali itu ya seperti itulah gitu. Cara menidurkan aku ya dengan cara ditepuk-tepuk, dengan cara digendong, dengan cara dipeluk, dia bisa tidur. Dan untuk hari keduanya, jadi sebelum dia tidur aku selalu bikin perut dia itu kenyang gitu. Nah, waktu itu aku kasih dulu dia makan atau minum susu atau nyemil. Jadi seenggaknya dia enggak bangun tiap setengah jam sekali gitu. Nah waktu hari kedua dia bangun hanya 3 kali teman-teman. Dan
saat itu waktu pas pertama dia bangun, pas ditawarin minum dia mau, tapi pas kedua kali dia bangun dan ketiga kali dia bangun ya dia nggak mau minum, jadi harus kita gendong lagi. Dan hari ketiganya dia udah sadar kalau dia itu udah nggak nenen lagi, jadi dia udah ngerti aja gitu kalau dia bangun pasti dia mau minum gitu. Jadi pas dia bangun aku tawarin gitu, nenek mau minum gitu. Nah nenek mau minum dan dia udah ngerti, sampai sekarang pun dia udah ngerti. Jadi kalau dia bangun pasti dia mau minum. Selama seminggu itu benar-benar masa adaptasi anak, jadi kita harus benar-benar sabar. Di saat 1 minggu itu kita harus benar-benar sabar gimana caranya menghadapi anak saat malam hari. Ya cara aku ya seperti itu teman-teman, aku coba nawarin minum atau minum susu, kalau nggak mau aku coba gendong atau tepuk-tepuk pahanya. Tapi setelah 1 minggu sekarang dia udah mulai sadar kalau dia bangun pasti dia mau minum gitu. Sekarang kalau dia bangun aku coba tawarin nenek mau minum dan dia mau, udah minum ya udah dia tidur lagi gitu. Jadi kita harus sabar saat seminggu setelah disapi. Sekarang aku mau cerita ke teman-teman semua gimana caranya aku menghentikan ASI aku. Nah, waktu hari pertama aku setelah selesai menyapi, hari pertama itu payudara aku udah mulai penuh. Pas aku nanyain ke mama aku, "Mah, gimana ini? Payudaranya udah penuh." Tapi mama aku bilang, "Ya udah biarin aja." gitu. Akhirnya aku nurut dan aku hiraukan. Hari kedua, payudara aku malah tambah penuh tuh. Dan aku nanyain lagi ke mama aku, "Mah, ini gimana payudaranya malah tambah keras gitu." Mama aku pun bilang, "Ya udah biarin aja." Aku pun akhirnya menghiraukan lagi. Nah, pas hari ketiga, payudara aku udah tambah keras sampai akhirnya aku meriang dan aku mengalami mastitis, teman-teman. Nah, akhirnya aku pun searching di Google bagaimana caranya mengobati mastitis. Pas aku searching di Google, ternyata ASI itu nggak akan keluar kalau kita nggak keluarin, dan ASI itu nggak akan menghilang kalau kita nggak keluarin tuh teman-teman. Nah akhirnya aku pun berinisiatif untuk membeli alat pemompa. Nah ini alat pemompanya teman-teman. Ini aku beli di apotek, harganya cuma 20.000. Jadi ini aku beli alat pemompa yang murah aja ya, soalnya kan memang aku fungsi dari alat pemompa ini aku cuma mau ngeluarin ASI aku aja. Nah setelah aku beli alat pemompa ini, aku langsung aja rendam alat pemompa ini dengan air panas. Setelah itu aku langsung pompa payudara aku dengan alat pemompa ini. Tapi ada tips dan triknya tuh teman-teman. Caranya kita harus pompa ASI tapi nggak boleh semuanya ya, karena kalau ASI dipompa semuanya, ASI akan memproduksi sebanyak yang kita keluarkan tadi. Jadi kita memompa ASI, kalau ASInya 100%, kita pompanya cukup 80% aja teman-teman. Dan aku pompa waktu itu sekitar 14 pump. Yang sebelah kanan aku pompa sekitar 14 gini nih. Nah aku pompa sekitar 14 gini. Dan yang sebelah kiri aku pompa sekitar 8 gini. Karena memang yang kiri itu aku ASInya emang dari dulu itu agak sedikit, jadi pompanya memang aku sedikit aja. Jadi aku nggak semuanya aku pompa ASInya, aku sisakan sedikit. Nah untuk hari keduanya aku pun coba pompa lagi. Jadi setiap 1 hari sekali aku cuman pompa 1 kali aja pas malam hari. Hari kedua aku pompa lagi, tapi hari kedua karena memang ASInya udah sedikit ya, kan waktu hari pertama ASI aku itu 3 hari nggak aku pompa-pompa tuh. Nah jadi banyak banget pas hari kedua aku pompa, karena memang ASI aku sedikit, jadi aku cuman pompa sekitar 4 gini, yang kanan 4 gini dan yang kiri cuman 2 gini aja. Nah setelah itu hari ketiganya aku pompa lagi, yang kanan cuma 1 kali dan yang kiri pun nggak ada sama sekali tuh yang kiri. Nah hari keempat aku coba pompa lagi, yang kanan setengahnya dan yang kiri nggak aku pompa sama sekali. Hari kelima aku coba nggak pompa lagi, sampai akhirnya hari keenam aku coba pompa lagi, udah nggak ada tuh teman-teman ASInya. Jadi tips dan triknya, kalau kita mau pompa payudara nggak boleh semuanya ya, karena kalau semuanya nanti ASI akan memproduksi sesuai porsinya yang tadi kita keluarkan gitu.
Jadi kita harus memompa ASI. Kalau ASInya ada 100%, kita pompanya 80%. Semakin hari itu semakin dikurangi. Dan aku pun waktu itu saat memompa, aku pun makan antibiotik teman-teman. Karena kan saat itu aku sampai mengalami mastitis. Jadi aku makan antibiotiknya aku nggak ada ya, contohnya antibiotiknya aku pakai Sanhol, tapi aku cuman pakai 1 hari aja pas aku mastitis, jadi pas waktu hari ketiga teman-teman. Nah jadi itu pengalaman pribadi aku, semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang saat ini mau mensapi anaknya, tetap semangat ya, kalian pasti bisa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Kalau video ini bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.